Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah malam kedua Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita berupa puasa, salat, bacaan Al-Quran dan amal-amal kebaikan yang lain. Amin. Bulan Ramadan kalau kita ingin melihat sejarah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan ini. Bahkan itu adalah peristiwa besar. Tadi diumumkan bahwa kajian kita tentang sirah nabawiyah, tapi saya ingin membahasnya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, karena kita berada di bulan Ramadan. Di antara peristiwa besar tersebut adalah peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Badar. Ada dua peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah perang Badar, yang kedua adalah Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, yang dimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mereka dalam keadaan berpuasa, sehingga sampai pada satu tempat, lalu kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qad syaqqa alaihimus siyam, bahwa para sahabat ini sudah sangat kewalahan untuk meneruskan puasa, tapi mereka tetap berpuasa. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta biqadahin mimma, satu kendi air, farafa'ahu, lalu Nabi mengangkatnya ba'dal asri, dalam satu riwayat setelah salat asar, fasyariba, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Waktu itu bulan puasa, dan ini mereka dalam keadaan melakukan perjalanan. Perhatikan bagaimana semangatnya sahabat. Dalam kondisi seperti itu mereka tetap melaksanakan puasa, walaupun petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk. Baik, perang Badar adalah peristiwa yang sangat besar yang tercatat dalam sejarah Islam. Terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, di hari Jumat. 17 Ramadan di hari Jumat. Insyaallah. Para sahabat Nabi SAW dengan para sahabat, mereka terusir dari kota Mekah. Mereka terusir dari kota Mekah, tempat tinggal mereka di sana diambil, harta mereka diambil, keluarga mereka dibunuh dan seterusnya, atau senantiasa diteror. Kondisinya adalah kondisi peperangan. Maka ketika Nabi SAW mendengarkan bahwa kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yaitu Sakhr ibnu Harb, Abu Sufyan,
yang kemudian nanti masuk Islam, bapaknya Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ketika Nabi mendengarkan bahwa kafilah Quraisy yang membawa harta yang banyak, yaitu dari Syam menuju Mekah, maka Nabi SAW dengan para sahabatnya setelah mengutus 2 orang untuk mencari tahu tentang kebenaran berita tersebut, dan ternyata benar, hanya dikawal sekitar 40 orang. Kesempatan besar, maka Nabi mengerahkan sekitar 300, ya, hanya belasan, lebihnya mengatakan 17, 19. Kemudian keluar ke Badar. Ya, prediksi Nabi SAW hanya sekitar 40 orang yang akan dilawan. Kalau 300 berarti sudah banyak. Dan memang rencana Nabi bukan berperang, yaitu untuk merampas kekayaan orang-orang Quraisy. Orang mengatakan bahwa apakah Nabi SAW melakukan tindak kezaliman, merampas, memalak? Tidak. Kondisinya peperangan, sedang terjadi peperangan. Keluarga para sahabat di Mekah, sebagaimana yang jelaskan tadi, hartanya, tempat tinggalnya memang sudah lama diambil. Dan ini adalah termasuk dalam strategi perang. Bagaimana Nabi SAW pertama adalah lumpuhkan perekonomian Mekah. Mekah pada saat itu adalah negeri yang terpandang, negeri yang kaya. Maka di antara strategi Nabi SAW goyahkan ekonominya. Di antara strategi Nabi SAW, kalau beliau berhasil menaklukkan Mekah, maka beliau akan tampil sebagai pemimpin dan umat-umat akan takut, dan umat Islam pada saat itu akan berwibawa. Ini strategi perang yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi SAW mengerahkan para sahabat, sampai pada saat itu memang kondisinya bukan sedang mempersiapkan peperangan. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang punya kendaraan cepat, ayo kerahkan semua yang ada. Sampai sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kendaraan kami ada di puncak atau di dataran tinggi Madinah, dan tidak usah, pokoknya yang ada saja, kita berangkat. Waktu itu Nabi SAW, beliau adalah seorang pemimpin dan sangat disiplin melihat orang-orang yang akan diikut sertakan, sehingga Nabi SAW beberapa kali memeriksa dan mendapati anak-anak yang belum cukup umur itu disuruh pulang. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, kemudian Al-Bara ibn Azib. Beliau sampai mengatakan, anastasghartu, waktu itu saya masih dianggap kecil. Stusgirtu, saya dianggap kecil, ana wa ibnu Umar, saya dan Abdullah ibnu Umar. Keutamaan perang Badar ini, sebelum kita masuk, bahwa perang Badar ini satu-satunya peperangan yang alumninya digelari dengan peperangan tersebut. Jadi kalau ada sahabat yang namanya di belakang ada Al-Badari, berarti itu adalah alumni perang Badar. Sementara perang-perang yang lain itu tidak ada. Tidak ada Al-Khandaqi, tidak ada. Tidak ada Al-Uhudi, perang Uhud, tidak ada. Hanya perang Badar yang ada. Perang Badar ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Yaumul Furqan, hari pemisah, yang hak dengan yang batil. Coba bayangkan, perang inilah yang menentukan eksistensi umat Islam ke depannya. Seandainya umat Islam kalah di sini, selesai sejarahnya di atas bumi ini. Makanya dalam riwayat dijelaskan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat bagaimana Nabi SAW ketika memandang pasukan orang-orang musyrikin itu jumlahnya 1000 orang, dan melihat pasukannya hanya sekitar 300 orang, maka Nabi SAW
mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anjiz ma wa'adtani, ya Allah laksanakan seluruh apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Wa atini ma wa'adtani, ya Allah berikan apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah, ya Allah jika seandainya Engkau membiarkan kelompok atau golongan ini binasa min ahli Islam, dari umat Islam, la tu'badu fil ard, tidak ada lagi yang akan menyembahmu di muka bumi ini dari umat Islam. Perang yang sangat menentukan pada saat itu, sampai Nabi SAW pada saat itu berdoa sampai selendangnya itu jatuh dari pundaknya. Kemudian datang Abu Bakar, kemudian memeluknya dari belakang, kemudian mengambil selendangnya kembali, kemudian menempatkan di bahu Nabi SAW, kemudian menenangkan Nabi SAW bahwa Allah pasti akan memberikan apa yang telah Dia janjikan. Seperti itu kondisinya. Disebut dengan Yaumul Furqan. Di antara keistimewaan perang Badar ini, semua orang yang ikut serta dalam perang Badar itu telah ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Bayangkan. Maka 6 tahun setelah peristiwa Badar ini, salah seorang sahabat yang bernama Hatib ibnu Abi Balta'ah, ini waktu Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, maka dia berinisiatif menulis surat yang kemudian dikirim melalui seorang perempuan yang kemudian diketahui oleh Nabi SAW. Maka Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan 2 sahabat lainnya untuk menyusul sebab perempuan tersebut sebelum dia sampai ke Mekah. Ternyata surat itu berisikan tentang rencana-rencana Nabi SAW yang akan dilakukan di Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah ini dianggap berkhianat. Ketika didapati surat tersebut oleh Nabi SAW, maka Hatib ibnu Abi Balta'ah ini dipanggil. Beliau mengatakan, jangan buru-buru menuduh saya telah murtad keluar dari agama Islam. Tidak. Sesungguhnya saya ingin berjasa. Kalian orang-orang muhajir punya keluarga di sana yang bisa menjaga keluarganya yang lain. Sementara saya, keluarga saya di sana tidak ada. Saya berharap melalui bocoran ini kemudian saya dianggap berjasa dan mereka mau melindungi keluarga saya. Itu saja. Tidak ada kebencian saya kepada umat Islam, tidak ada. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengetahui ini, beliau sangat marah sampai berkata, "Ya Rasulullah, da'ni li adriba unukahu." Ya Rasulullah, katakan dan biarkan saya memenggal lehernya sekarang. Innahu rajulun qad nafaq. Orang ini adalah orang yang telah melakukan tindak kemunafikan, orang munafik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, wahai Umar, la'alla Allah qad tala'a ashab Badri yawm Badr. Allah Subhanahu wa taala tahu, telah mengetahui orang-orang yang telah ikut perang Badar, peserta Badar di perang Badar. Kemudian Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian inginkan, qad ghafartu lakum, saya telah mengampuni dosa kalian. Bayangkan. Sehingga Umar pada saat itu menangis. Kenapa beliau menangis? Beliau sedang merasakan bagaimana besarnya pahala keikutsertaan sahabat di perang Badar, dan beliau ternyata juga ikut di perang Badar. Ya, subhanallah. Ya. Itu di antara keistimewaan yang terdapat pada perang Badar ini. Sebab terjadinya peperangan, ya, sebagaimana tadi yang dijelaskan bahwa memang sudah terjadi gesek menggesek. Sebelumnya telah diawali perang-perang kecil, ya, tapi tidak sampai besar. Tercatat bahwa perang pertama yang paling besar itu memang perang Badar. Sebelumnya ada perang-perang kecil, tapi perang terbesar yang pertama kali itu perang Badar.
diawali oleh Nabi SAW yang ingin menghadapi ataukah menangkap ya atau mengambil merampas harta yang dibawa oleh Abu Sufyan itu, ya, yang jumlahnya memang tidak sedikit, ya. Kemudian ini tercium oleh Abu Sufyan sehingga dia tidak atau dia merubah jalurnya menuju Mekah. Akhirnya memang tidak ketemu. Kemudian orang yang disuruh oleh Abu Sufyan ini telah sampai di Mekah dan memberitahukan orang-orang Mekah. Lalu kemudian sebenarnya mereka sudah lolos. Harta yang dibawa oleh Abu Sufyan sudah lolos, ya. Cuma mereka ya memang ingin memberikan pelajaran kepada Nabi SAW sehingga mengirim sekitar 1000 pasukan. Ada yang mengatakan 1940, ada yang mengatakan sampai 1000 orang, ya, sampai 1000 orang, ya, dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kisahnya ini pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana strategi Nabi SAW membuat menyusun pasukannya, siapa yang di depan, siapa yang sayap kiri, siapa yang sayap kanan, kemudian siapa yang di belakang, kemudian siapa yang memegang bendera dari kaum Muhajirin, kaum Ansar, dan seterusnya. Dan bagaimana kebiasaan peperangan orang Arab itu diawali dengan duel dulu, ya, orang kafir dengan Muslim berkelahi dulu, satu lawan satu, ya, begitu kebiasaan mereka. Jadi tidak langsung baku serang, jadi ada mukaddimahnya, ya. Dan kita akan lihat bagaimana, ya, sahabat-sahabat yang kita mungkin ketahui dari sejarah-sejarahnya, dan ternyata memang mereka ini adalah orang-orang yang pemberani, ya, orang-orang yang sangat kuat, ya, apalagi orang-orang terdahulu. Dan nanti kita akan terheran-heran kenapa banyak peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada ustadz yang menanyakan kenapa ya peperangan Nabi SAW itu atau peperangan yang terjadi di masa lalu itu jumlahnya misalnya ribuan, jumlahnya ratusan, tapi korbannya belasan, ya, misalnya yang meninggal nanti cuma ada belasan, kalau kaum musuh cuma ada puluhan, padahal jumlah pasukannya sangat banyak. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan, ya, selanjutnya, dan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan peperangan ini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.